Saya Tata Kesantra, diaspora Indonesia yang berada di New York. Saat ini saya berada di halaman kantor PBB, United Nations, tepatnya di statue yang merupakan inspirasi dari simbol peace and hope, jadi kedamaian dan harapan. Ya, ini bergambar pistol yang diikat ujungnya sehingga tidak bisa meletup. Harapan saya berada di sini untuk memperlihatkan bahwa dengan peace and hope kita harapkan terjadi harmonisasi dan kehidupan yang lebih baik di antara masyarakat dan juga seluruh institusi pengamanan seperti kepolisian dan lain-lain di dalam menangani keamanan masyarakat di Indonesia. Saya hadir di sini juga akan berbicara tentang reformasi Polri yang menjadi hangat belakangan ini. Jadi saya dan teman-teman dari Forum Tanah Air ingin menyampaikan rasa kekecewaan dan keprihatinan tentang pembentukan Komite Reformasi Kepolisian yang diumumkan oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu. Reformasi kepolisian adalah agenda strategis bangsa yang berkaitan langsung dengan keadilan, keamanan publik, dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, lembaga yang dibentuk untuk merumuskan arah reformasi tersebut seharusnya mewakili kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, bukan menjadi forum yang tertutup dan homogen. Pernyataan FTA mempunyai beberapa tuntutan. Yang pertama menilai bahwa masuknya 5 jenderal aktif dan purna aktif dalam komposisi komite tidak tepat, karena merekalah aktor institusi yang memegang peran kepemimpinan pasca reformasi, tetapi gagal memastikan Polri menjadi lembaga yang profesional, objektif, dan bebas dari intervensi politik. Tuntutan yang kedua yaitu Jenderal Purnawirawan Tito, Jenderal Purnawirawan Idam, dan Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak ditempatkan dalam struktur komite, karena ketiganya adalah figur yang paling bertanggung jawab atas kondisi kepolisian 10 tahun terakhir ini, termasuk menguatnya loyalitas politik, meningkatnya kriminalisasi warga sipil, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap Polri. Tuntutan kami yang ketiga yaitu mendorong agar Komite Reformasi Kepolisian wajib memasukkan ilmuwan politik dan ahli tata negara guna memastikan desain institusi Polri tetap berada di bawah kendali rakyat sipil sebagaimana mandat reformasi tahun 98 dan prinsip negara demokrasi. Tuntutan keempat, perlu ada perwakilan TNI dalam komite untuk mengharmonisasikan relasi Polri dan TNI yang selama ini kerap bersinggungan, terutama dalam urusan keamanan wilayah dan penegakan hukum. Tuntutan yang kelima, perlu ada tokoh agama dan masyarakat sipil untuk menjamin bahwa pembahasan reformasi tidak terlepas dari nilai moral, etika, dan aspirasi rakyat, bukan semata-mata teknokrasi birokratik. Kami juga menuntut Ketua Komite memastikan transparansi atas proses deliberasi yang diterjemahkan dalam 1. Keterbukaan agenda pembahasan dan daftar isu pokok yang sedang dikaji. Yang kedua, pembahasan yang mencakup aspek-aspek mendasar seperti posisi kepolisian apakah tetap berada langsung di bawah presiden atau di bawah badan pengawas independen. Kemudian desentralisasi fungsional kepolisian hingga tingkat daerah, itu juga perlu transparansi. Kemudian reformasi struktur kepangkatan agar tidak menyerupai struktur militer. Transparansi berikutnya yaitu pembagian fungsi kepolisian nasional dan kepolisian daerah. Pemindahan penanganan terorisme, narkoba, dan korupsi dari Polri ke lembaga-lembaga independen yang melibatkan unsur sipil dan militer yang terpercaya. Keterbukaan pandangan yang berbeda di dalam komite harus juga transparansi, serta penjelasan alasan dibalik setiap keputusan yang diambil. Reformasi kepolisian harus menghasilkan Polri yang profesional, jujur, humanis, dan dicintai rakyat. Reformasi tidak boleh berhenti pada pergantian struktur dan simbol, tetapi harus menyentuh akar persoalan, yaitu hubungan kepolisian dengan kekuasaan politik, orientasi tugas, dan watak kelembagaan. Forum Tanah Air akan terus mengawal proses ini, mengerahkan dukungan publik, dan bila perlu mengajukan evaluasi kepada lembaga-lembaga hukum nasional maupun internasional. Salam perjuangan dari New York, dan semoga reformasi Polri bisa terlaksana dengan baik dan menjamin bahwa polisi menjadi lembaga yang dicintai dan menjadi panutan oleh rakyat dan masyarakat Indonesia.